Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang mengasihi, Dia berjanji menyertai, Dia pasti menyertai dalam situasi keadaan apapun saat ini. Dia ada bersama kita dan memberikan kemenangan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yuk mari sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Biar ibadah kita boleh memberkati kita saat ini. Haleluya, kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari-hari yang Kau beri atas setiap hidup kami. Dan sebentar Tuhan Yesus sebagai tanda ucapan syukur kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan penuh hati kami seperti Daud katakan ketika dia mau datang sama Tuhan, beribadah sama Tuhan dengan takut dan gemetar. Dia rindu, dia haus Tuhan. Kiranya Tuhan setiap kami juga memiliki Tuhan perasaan yang sama. Tuhan memberkati setiap kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami. Sehingga sebentar kami layak di dalam ibadah kami berjumpa dengan pribadi dengan Yesus. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan pribadi Yesus, maka di situ ada kekuatan yang baru. Di situ ada pengharapan, di situ akan timbul Tuhan Yesus suatu kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk berjalan setia di dalam hari-hari akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap kami. Tuhan, baik Tuhan yang di rumah juga yang menonton secara online, baik kami juga yang hadir saat ini Tuhan, berkati dengan luar biasa Tuhan, sehingga benar-benar ibadah kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap beribadah, yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ada sukacita di dalam raut wajah kita masing-masing. Kita mau memuji Tuhan sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama ya kita angkat suara kita. Kita tinggikan Dia sebab Dia layak terima pujian kita. Yuk sama-sama. 1, 2, kasih Allah. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur hidup. Lagi yuk kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Lagi yuk sama-sama katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Dengan sukacita semua, dengan sukacita ku kan menari, memuji. Sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Sama yuk, angkat suaramu, puji Dia, haleluya. Amin. Sama-sama katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, selamanya, selamanya.
percaya kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Meskipun kita sering melakukan hal yang tidak baik, tapi kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia berjanji menyertai dan dia pasti akan menyertai kehidupan kita. Sebentar kalau kita tadi memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau berjumpa dengan pribadinya Yesus. Dia mendengar setiap seruan kita saat ini. Apapun yang kita hadapi, Dia adalah Allah yang mendengar. Haleluya. Siapkan hati kita. Oh, Jesus Lord. Seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami Tuhan. Seruan hatiku Tidak ada keluh yang tersembunyi di hadapan. keluhku Yes. tak tersembunyi bagimu. Dalam setiap kesesakan, dalam setiap masalah, Engkau selalu ada bersama kami. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari angkat suaramu sama-sama, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Haleluya. Aku di dalam hati-Mu yang menghidupkannya. Oh, sebab aku ini milik-Mu.
Jesus, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi kami. Di rumah kami masing-masing saat ini hadirat Allah turun melawat setiap kami. Memberkati setiap kami. Amin. Amin. Haleluya. Jesus Lord, Jesus. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Lagi sama-sama, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam kasih setia Tuhan yang membuat kami hidup sampai hari ini. Amin. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Katakan biar kehendak-Mu Tuhan. Oh. Kerjakanlah dalam. Biar kehendak-Mu. Kerjakanlah dalamku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami ini milik-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu pasti yang terbaik. Rancangan-Mu pasti yang terindah. Oh haleluya, sesuai dengan janji firman-Mu. Rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang indah, penuh harapan. Oh haleluya. Mari semua kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Yes, haleluya. Oh, Kiara Basyek, terpujilah nama-Mu. Kami Allah yang Kau sembah. Kau Allah yang kami sembah. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, saat kami duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan yang menguatkan kami. Kami mau percaya setiap janji-janji Tuhan. Karena kami tahu kalau kami melihat lingkungan sekitar kami saat ini, kami melihat keadaan di depan kami, banyak hal yang akan membuat kami jatuh. Banyak hal yang akan membuat kami terpuruk. Banyak hal yang membuat kami akan mundur dari Tuhan. Banyak hal yang membuat kami kecewa. Tapi hari ini kami mau percaya akan janji Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Dalam setiap kehidupan kami. Engkau berjanji memelihara, pasti Engkau pelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu berkata dalam Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun perkara yang kami alami saat ini. Setiap kami yang menonton di rumah kami maupun yang hadir. Kami percaya Tuhan beban kami, masalah kami ada di dalam tangan yang tepat. Itu di dalam tangan Yesus. Allah yang sanggup untuk mengadakan perubahan. Allah yang sanggup untuk mengadakan terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Berfirmanlah, berfirmanlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, sama-sama angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Semua katakan sama-sama, yo, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, yes. Tak ada yang mustahil. Angkat suaramu. Ya. Semua naikkan pujian ini, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, katakan pujian ini, dan pujian ini akan memberikan kekuatan buat kita. Yes Lord, benar, amin. Dan dipulihkannya. Sama-sama angkat pujian ini dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman karena Tuhan yang menjagaku. Dia tidak akan pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Ku kuat karena kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ya benar, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari engkau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika engkau percaya sama Tuhan, maka Dia akan melakukan bagiannya. Tugas kita hanya melakukan bagian kita, yaitu percaya bahwa Yesus sanggup. Kondisi resesi, Tuhan mampu. Tidak ada resesi di hadapan Tuhan. Tidak ada resesi di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Yes, imani pujian ini. Imani pujian ini. Ya. Yes, Dia sanggup memberkatimu. Dia sanggup melawat. Dia sanggup untuk membuat engkau keluar dari setiap persoalan. Proses yang Tuhan sediakan. Kita sabar, kita taat, kita setia, maka kita akan melihat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengangkat kami dan membawa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat anugerahmu Tuhan Yesus yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sehingga Tuhan Yesus, kami dapat melalui hari-hari ini. Semuanya Tuhan karena anugerah cinta kasih-Mu. Dengan tubuh yang sehat yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Tuhan selalu tutup bungkus setiap kami, meteraikan dengan darah anak domba-Mu Tuhan. Setiap aktivitas, setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan jagai Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada satu virus corona yang mampu menembus pertahanan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat yang indah ini, kami juga rindu untuk mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Yesus. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, sehingga boleh menjadi saluran berkat. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami, untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan pada saat ini. Mari Roh Kudus, biar Tuhan yang berbicara, kami siapkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Haleluya, tepuk tangan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita yang luar biasa. Ya, haleluya. Shalom, apa kabarnya? Shalom, apa kabarnya? Tetap hari ini mesti tetap lebih dahsyat, lebih luar biasa dan yes, amin. Tetap ada sukacitanya, amin. Yes, haleluya. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya. Kalau corona dari awal, dari Januari sampai sekarang, sampai bulan Oktober. Tuhan masih pelihara setiap kita, Tuhan masih jaga, ya amin. Dengan tubuh yang sehat Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Tengok kiri kanan, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerahnya, cinta kasih setia Tuhan buat setiap kita, amin. Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jagain setiap kita. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar. Saya mau berbicara tentang lingkaran kepuasan, tema hari ini. Sifat dasar manusia, kita berbicara tentang kepuasan. Sifat dasar setiap manusia saya katakan, cenderung tidak ada pernah puas-puasnya. Ya apa enggak? Ya, sifat dasar manusia. Coba lihat, kita lihat dari anak-anak belajar jalan. Begitu dia lihat yang lebih besar lagi, anak-anak yang lebih besar, pasti punya kerinduan di dalam hati dia. Aduh, aku mau bisa berjalan, cepat-cepat berjalan. Dia mau cepat-cepat berjalan. Dari kecil aja. Oh, dia sampai begitu dia bangun jatuh, dia tetap berusaha untuk berjalan, gak ada takut-takutnya. Dan dia belum bisa ngomong. Dia lihat orang lain bicara, teman-temannya kecil-kecil udah bisa bicara, dia juga usahakan untuk berbicara. Dia belajar. Mulai tingkat remaja, sekolah. Apa yang ada di benaknya pikiran anak-anak sekolah? Mau cepat-cepat besar nih. Gue mau cepat-cepat selesain sekolahnya. Capek sekolah melulu. Iya Pak ya? Iya, biasa anak-anak kayak gitu.
Waktu sekolah mau cepet-cepet selesai sekolahnya. Mau cepet-cepet tamat. Duh, cepet-cepet tuh beres deh. Waktu kuliah juga sama saya pernah ngalamin. Mau cepet-cepet selesai nih kuliahnya, jangan lama-lama deh. Mau cepet-cepet besar, mau cepet-cepet bisa cari uang sendiri. Udah cari uang, udah bisa cari uang sendiri. Ada lagi terus keinginannya. Oh, orang-orang udah punya pasangan ya. Oh, saya belum punya pasangan. Aduh, kalau udah ada umur gini nanti dibilangnya kagak laku lagi. Kalau yang cewek ketakutan dibilangnya kurang cantik. Yang cowok dibilangnya kurang ganteng, kurang pinter cari uang. Gua mesti cepet-cepet nih punya pasangan, punya pacar. Supaya sama seperti yang lainnya. Ntar gue kalau udah punya pacar tuh kayaknya gue udah enak. Begitu punya pacar merit, mintanya punya anak. Waktu orang bekerja, apa yang ada di benak? Saya bingung lihatnya. Orang kerja, apalagi kalau orang-orang daerah tuh saya lihat benar-benar hebat kerjanya. Dari pagi dia bisa kerja sampai malam. Kalau zaman cek-cek dulu, dia bekerjanya sampai pakai kos kutang. Dia kerja pakai kos kutang. Waduh sampai keringetan makannya aja. Kalau ada customer sambil makan, nyem, sambil layanin. Ya harganya begini, harganya begini. Wih saya bilang, waktu makannya aja susah. Waktu muda cari uang, terus cari uang. Benar gak? Yang dipikirnya, di benaknya cari uang. Tidak mencari kesehatan. Jadi makan itu kadang-kadang dari pagi kalau kerja begitu melek mata langsung cari laptop yang kalau online. Kalau yang mau kerja cepat-cepat mau kerja, pergi kerja cari apa yang di otak pikirannya hari ini pekerjaan gue gimana ya cari uang. Makannya itu kadang-kadang bisa jam 3, jam 2 kalau lagi pekerjaannya banyak. Nggak pikirin kesehatan. Carinya yang ada di benaknya di otaknya cuma uang, uang. Semuanya uang. Nah, saya bingung tuh uangnya buat apa. Begitu sudah tua. Sekarang kalau saya dengar bicara orang-orang tua. Habisin lagi uangnya buat beli kesehatan. Takut mati. Jadi uang yang dari muda dicari, dikumpulkan, nanti sudah tuanya dipakai lagi tuh. Buat apa? Beli kesehatan. Saya pikir-pikir, kesian juga ya orang cari uang ya. Sebenarnya buat apa? Cari uang, nanti tuanya buat habisin lagi uangnya, buat beli kesehatannya lagi. Jadi ngapain? Kalau nggak bisa menikmati, kalau tidak ada titik puasnya. Belum nikah, mau punya pasangan. Yang laki mau dapat istri, yang wanita mau dapat suami. Begitu udah dikasih pasangan, kayaknya nggak cocok. Sebel gue deh kayaknya deh. Taruh yang mempertahankan pernikahannya, tapi malam-malam pantat ketemu pantat. Lu gua. Buat apa? Saya bingung. Kalau nikah seperti itu buat apa? Belum nikah minta nikah, sesudah nikah tidak menghargai pernikahannya yang diberikan oleh Tuhan. Itu manusia, rata-rata manusia seperti itu. Nggak ada uang cari uang, ada uang udah ketemu uang sudah tua dipakai lagi buat kesehatan. Itu manusia. Jadi tidak pernah bisa menghargai dan tidak pernah ada titik kepuasannya. Buat apa setiap hari berjelilera, terus berpayah-payah, cari semuanya terus dalam kehidupannya. Saudara, saya ibaratkan seperti apa? Kepuasan itu saya ibaratkan seperti lingkaran. Ini lingkaran. Jadi tidak pernah ada titik puasnya. Karena dia berbentuk lingkaran. Terus melingkar. Kita hidup di dalam seperti ini kalau saudara orang-orang duniawi sana yang tidak tahu menghargai segala sesuatunya.
dia hidup seperti lingkaran. Berjeri lelah tapi tidak pernah ada hasilnya. Begitu sudah mendapatkan, apa yang didapatkan langsung dibuang dengan segera. Nggak bisa menghargai dengan apa yang didapatnya. Nggak bisa sampai nanti Tuhan menjemput kita baru kita lepaskan semuanya. Nggak bisa, rata-rata manusia kebanyakan seperti ini lingkaran. Bagaimana caranya agar kita tidak seperti lingkaran ini yang terus berjalan seperti ini? Siapa yang mau seperti ini lingkaran? Yang tidak pernah ada titik puasnya. Saya percaya kita semua di tempat ini tidak ada yang mau seperti itu. Ada amin? Yes. Jangan mau berarti hidup kita itu sia-sia semuanya. Pengkhotbah katakan semuanya itu sia-sia. Berjeri lelah semuanya sia-sia. Cari uang juga sia-sia. Punya istri semua juga sia-sia. Jadi buat ngapain? Hari-hari ini jangan pernah menyesali hidup kita. Hidup itu sungguh berharga. Hidup itu cuma singkat. Nah kita kembangkan bagaimana caranya agar setiap kita anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Kita mau menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tidak ada kata terlambat saat ini. Tidak ada kata terlambat. Semuanya itu tergantung setiap kita. Oleh karena itu, jangan mau kita seperti lingkaran. Tapi hari ini belajar. Kita putuskan. Sehingga ada titiknya. Ketika kita bisa memutuskan lingkaran ini, berarti kita ada titiknya. Ada amin yang mengerti katakan? Yes, ada titiknya, jangan terus. Ada atasnya, ada bawahnya. Jangan mau masuk dalam lingkaran, tapi hari ini kita mau putuskan lingkaran itu. Kita mau belajar, sama-sama mau belajar. Jadi kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Jadi ada titik puasnya hidup kita ini. Bagaimana caranya kita bisa dapat memutuskan lingkaran dan menikmati hidup kita agar kita dapat mencapai kepuasan hari ini. Coba sebelumnya kita baca dulu. Sebelum ayat Yudas 1 ayat yang ke-7. Yudas 1 ayat yang ke-7. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Oke. Sama-sama kita baca, Yudas 1 ayat yang ke-7. 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, kita nggak mau sama seperti Sodom dan Gomora satu saat nanti tiba-tiba tinggal dilenyapkan Tuhan. Karena kenapa? Mempunyai kepuasan-kepuasan yang enggak lazim. Enggak seharusnya. Semuanya yang kita uber hari-hari ini itu merupakan kepuasan-kepuasan yang enggak lazim. Kalau kita tidak ada titik puasnya seperti lingkaran tadi, itu enggak lazim. Dan kita mau hari ini, kita belajar. Kita mau belajar. Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada hasilnya. Ketika kita berusaha dan kita merasakan puas, itu kita bisa menikmati kepuasan. Itu yang namanya kepuasan. Ada amin? Bukan dilihat dari hasilnya. Kalau dilihat dari hasilnya, tidak ada satu orang pun yang akan puas akan hasil kerjanya. Dia selalu membandingkan dengan orang lain dan dia lihat. Dan ibaratnya rumput orang lain lebih bagus daripada rumputnya sendiri. Padahal rumputnya sendiri itu udah bagus. Ketika kita bisa melihat dari usaha kita, wah dahsyat. Kalau kita bisa kuat sampai hari ini, kalau kita bisa ada sampai hari ini, benar-benar. Kita ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Yes, yang diberkati Tuhan. Gak tentu loh semua orang bisa boleh ada sampai saat ini dengan tetap imannya teguh sama Tuhan. Karena hari ini begitu banyak goncangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita. Berapa banyak yang orang-orang kita lihat yang ada di samping kita yang sudah jatuh, berguguran. Dan berapa banyak yang tetap masih setia. Nah, itu semua karena kita ini anak-anak Tuhan yang terus berusaha. Dan mencapai kepuasan kita kalau kita boleh ada sampai saat ini. Ada amin? Yes, kepuasan itu adalah usaha. Terletak pada usahanya bukan dari hasilnya. Setiap kita ini berbeda.
Ada yang memiliki lebih banyak uangnya, ada yang memiliki lebih sedikit, ada yang memiliki rumahnya lebih besar, ada yang memiliki rumahnya lebih kecil, ada yang memiliki pasangan, ada yang belum punya pasangan. Tetapi saya percaya hari-hari ini, di tempat ini semua ada sukacita, ada kepuasan, amin. Yes, haleluya. Karena kita masih berusaha, bukan dari hasilnya. Miskin kaya itu hasil, anugerah. Belum tentu orang kaya itu bisa puas hidupnya. Kamu tahu, orang-orang di yang saya bergaul gitu, ada satu orang hebat. Saya juga nggak ngerti. Itu kayak film-film cerita-cerita. Jadi kalau dia datang nih, semua orang pasti pada ngikutin. Pada ngikutin dia di belakangnya. Begitu dia duduk makan, semua orang itu dibayarin. Sekali makan bayarnya bisa jutaan. Dia itu cuma nontonin. Makannya cuma sedikit, terus nontonin orang, terus dibayarin. Sampai orang-orang yang dia nggak kenal, kalau ada orang itu makan, dia bilang semuanya hari ini gue bayar. Orang yang gak kenal sama dia bilang, terima kasih ya om, terima kasih ya. Saya cuma bengong-bengong. Belum tentu orang kaya itu bisa menikmati, bisa puas. Mungkin dengan cara seperti itu dia bisa puas. Amin. Cara orang menikmati kepuasan itu berbeda-beda. Nggak bisa kita bilang, oh dia bisa pakai merek-merek branded, dia pakai barang-barang yang bagus, dia makan yang bagus untuk diri dia sendiri, untuk keluarganya sendiri, bahwa dia puas dalam kehidupan ini. Belum tentu. Yang mengerti dan setuju katakan? Yes. Sekecil apapun uangnya, saat ini ada yang memegang uang, sekecil apapun uangnya, itu akan cukup bila dipakai untuk hidup. Amin. Sekecil apapun coba kamu perhatikan. Itu akan cukup, pasti cukup kalau dipakai untuk hidup. Sebesar apapun, sebanyak apapun uangnya. Belum tentu cukup bila dipakai untuk memenuhi gaya hidup. Karena gaya hidup setiap orang itu berbeda. Engkau punya banyak uang belum tentu cukup. Tapi ketika engkau punya sedikit uang untuk hidupmu, pasti cukup. Amin. Yes, haleluya. Oleh karena itu, mari kita mau belajar. Bagaimana cara agar kita dapat putuskan lingkaran yang tadi seperti ini. Karet seperti ini kita putuskan dan dapat kita menikmati hidup mencapai kepuasannya. Kita buka ayatnya. Roma 15 ayat yang 13. Poin yang pertama. Roma 15 Roma 15 ayat yang ke-13. Yang orang itu mau bilang oh yes. Sama-sama kita baca. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yes. Di awal katakan semoga Allah sumber pengharapan. Yes. Poin yang pertama, kita harus menemukan sumbernya terlebih dahulu. Sumber kenikmatan, sumber pengharapan, sumber itu sendiri yang dapat memenuhi setiap hidup kita. Ketika kita menemukan sumbernya, Tuhan itu sendiri kita akan mendapatkan kepuasan. Amin. Kita bisa merasakan kepuasan dalam kehidupan kita karena kita tahu ada titiknya. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami susah, pada saat kita mengalami seperti ini. Ya mungkin sekeliling kita pada COVID gitu. Orang pada ketakutan. Mungkin juga ada yang sakit, aduh kakinya gak baik. Atau gimana pinggangnya, atau kepalanya pusing. Atau ngelihat orang lain jadi aduh sedikit-sedikit mabuk. Tapi ketika kita tahu kita memiliki Tuhan, sumber segala-galanya. Sumber damai sejahtera, sumber pengharapan, sumber sukacita. Sumber kejayaan, kemakmuran, sumber segala-galanya dia yang menciptakan dunia ini. Maka kita akan merasakan bahwa wah kita orang-orang yang beruntung.
Kalau kita boleh ada sampai saat ini. Kalau kita boleh kuat sampai saat ini. Kalau kita masih boleh. Tuhan berikan kesehatan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Dan kita boleh duduk saat ini. Dan kita boleh menonton mungkin secara online. Semua berarti kita dalam keadaan sehat. Amin. Kita memiliki Tuhan. Dan kita ada damai sejahtera di sini. Itu dia sumber kepuasan kita. Amin. Yes, haleluya. Temukan sumbernya. Jangan cari yang lain. Berdelilah. Kamu banting tulang dari pagi sampai malam terus bangun. Kalau bisa malam terus gak bisa tidur lagi. Sampai pagi lagi mikirin. Besok usaha gue gimana ya? Besok usaha gue gimana ya? Ingat. Badan kita ini punya batasnya loh. Mungkin masih muda Anda kuat. Tapi ingat nanti satu hari ketika Anda tua. Sama seperti tadi. Habisin uangnya lagi untuk beli kesehatan. Buat ngapain? Sakit itu nyiksa loh. Mendingan masih muda sakitnya. Kalau udah tua sakit, aduh. Nyiksa banget. Ya enggak? Makanya. Penuhi hatimu dengan sukacita selalu. Ada Tuhan bersamamu. Maka di sini ada sukacita. Amin. Ketika engkau bersukacita. Antibodinya badan ini naik. Dan akhirnya memberikan kesehatan bagi setiap kita. Amin. Yes, begitu kita sehat, itu harta yang paling mahal. Orang mesti banyak minum obat. Buang lagi uang yang kita cari. Tetapi kita bersama dengan Tuhan karena kita menemukan sumbernya. Roh Kudus ada di dalam kita. Tubuh ini baik sucinya Tuhan. Oleh karena itu, jauh segala sakit penyakit daripada setiap kita. Amin. Nah, ada sukacita, nggak usah beli obat, damai sejahtera. Tuhan sendiri yang memberikan sukacita, amin. Yes. Ada antibodinya yang melawan semuanya. Sehingga tubuh kita menjadi sehat. Dan hal yang kedua, yang terakhir. Buka ayatnya, 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Yang udah ketemu bilang oh yes. Sama-sama kita baca. 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Paulus bilang loh, aku bersyukur kepada Dia. Padahal ketika Paulus memberitakan Injil firman Tuhan saat itu, Paulus sendiri dikejar-kejar loh. Paulus sendiri sempat masuk penjara. Paulus sendiri sempat dibelenggu. Tetapi yang dahsyat yang luar biasa ketika dia dalam ada di penjara kek, dimanapun atau lagi di Uber. Firman Tuhan katakan, Paulus tetap mengucap syukur. Jadi bukan dalam keadaan sehat, bukan cuma dalam keadaan berkumpul dengan teman-teman makan bersama, bukan cuma dalam kecukupan Paulus mengucap syukur, tetapi ketika dia dalam keadaan terbelenggu, di dalam penjara, ketika dia didera, Paulus katakan tetap dia mengucap syukur. Dia bisa bersyukur. Itu yang dahsyat dan luar biasa. Yang bisa membuat setiap kita bebas dari segala-galanya. Dalam keadaan situasi apapun juga saat ini yang kita alami. Tetap mengucap syukur. Amin. Sehingga kita rasakan ada damai sejahtera kembali. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Bersyukur kita lihat, Tuhan, terima kasih ya walaupun aku saat ini mungkin di PHK atau penghasilanku berkurang. Aku tetap bersyukur Tuhan. Karena kenapa? Aku lihat banyak orang di sana udah gak punya uang, kena COVID lagi. Ikut demo lagi kemarin. Ditangkap lagi, aduh tambah pusing lagi. Nah itu yang pusing, orang itu gak punya sumbernya, gak punya Tuhan. Ditanya, ngapain kamu demo? Karena saya mau itu, gak mau ke undang-undangnya itu. Undang-undang apa yang kamu tahu, ayat mana? Hah? Kagak tahu.
cuma ngikut doang. Jangan seperti itu hidup yang tidak ada aturannya, yang tidak mengerti. Tapi hari-hari ini kita belajar, ikutin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dengan bersyukur. Kalau engkau kerja mungkin hari ini di PHK, kalau hari ini penghasilanmu berkurang, tetap mengucap syukur. Karena kenapa? Masih ada penghasilan, masih bisa hidup. Uangmu itu walaupun dikit, tetap bisa menghidupi hidup kamu. Amin. Yes. Haleluya. Penghasilan tinggi, kita punya penghasilan tinggi dan berhasil dalam karir, itu belum menjamin loh. Bukan jaminan bahwa kita itu mencapai kepuasan hari-hari ini. Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Itu bukan jaminan bahwa kita itu mencapai kepuasan. Tetapi kepuasan hidup dengan banyak ketika kita bisa bersyukur. Ketika kita bisa berbagi. Kita bisa menyayangi orang lain. Mengasihi orang lain dalam keadaan seperti ini. Itu adalah merupakan kepuasan hidup yang sesungguhnya yang benar-benar belum tentu setiap orang bisa melakukannya. Tetapi kita belajar hari-hari ini. Siapapun kita, apapun yang kita alami hari-hari ini. Mari, perbesar hatimu. Dapat mengucap syukur apapun yang kamu alami. Karena kita itu lebih berharga. Kita ini lebih berharga daripada burung pipit di udara. Burung aja dipelihara apalagi kita. Kita ini coba lihat. Kita lebih beruntung daripada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Yang hidupnya bingung hari ini mau ngapain. Stres. Tapi kita ini orang-orang yang beruntung. Kalau dilihat dari wajahnya semuanya cerah-cerah. Wah. Semuanya kelihatannya orang-orang happy. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati. God bless you. Bapak, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan mengajarkan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Agar kami dapat menghargai hidup kami. Kami gak mau masuk dalam lingkaran kepuasan Tuhan Yesus. Tapi kami mau putuskan lingkaran itu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus. Hidup kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Hidup kami mengandalkan Tuhan. Hidup kami Tuhan Yesus. Ada faedahnya, ada gunanya Tuhan Yesus. Bukan dari muda mencari uang, terus uang tanpa memperhatikan kesehatan. Dan setelah tua, membuang uangnya itu Tuhan Yesus. Yang kami cari dari muda itu untuk beli lagi kesehatan. Kami gak mau menjadi orang yang seperti itu. Kami gak mau Tuhan Yesus. Dan kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena kami mempunyai sumber segala-galanya. Tuhan itu sendiri merupakan sumber segalanya. Membuat hidup kami ada damai sejahtera. Yang membuat kami bisa bersyukur. Membuat Tuhan Yesus hidup kami bermakna, berarti. Dan kami tahu sisa hidup kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sisa hidup kami mau memiliki arti Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mencapai titik kepuasan di mana kami dapat berbagi. Kami dapat ya Tuhan mengasihi, menyayangi orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan indah. Meteraikan apa yang kami dapat dengan darah anak dombamu. Dan kami mengucap syukur di dalam namamu yang kudus. Terpujilah engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati, sama-sama katakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau telah ajarkan kami supaya kami membentuk rumah tangga yang harmonis. Supaya kami menjadi berkat untuk banyak orang. Di mana kami akan dikembalikan pulang. Engkau berkatinlah kami, berkatin anak-anak kami, berkatin pemerintahan kami, berkatin keluarga besar GB Karya. Kami akan terima berkat-Mu, damai sejahtera menyertai keluarga kami, kemenangan menyertai kami, anak-Mu yang bekerja berikan pekerjaan yang sukses, menjadi kepala bukan menjadi buntut, anak-Mu yang usaha berikan usaha yang sukses, anak-Mu yang lagi sedang sekolah berikan pendidikan yang baik. Kami terima damai sejahtera, penuh kemenangan, penuh sukacita. Hingga firman-Mu yang mengajarkan kami, tambah hari kami harus jadi dewasa. Persekutuan dipimpin Roh Kudus, menyertai kami sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan. Haleluya, puji Tuhan, sama katakan, amin.
Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial.